Desa kecil kami dulu tenang, tempat di mana tawa anak-anak dan suara burung saling bersahutan, tapi kini bayang-bayang gelap mulai merayap masuk. Sekelompok pria yang dulu tampak bersahabat berubah menjadi ancaman yang mengintimidasi setiap sudut kehidupan kami. Saat aku, Irfan, berdiri di persimpangan antara melindungi komunitas dan menyelamatkan persahabatan lama, pertanyaan itu terus mengganggu pikiranku, seberapa jauh aku harus melangkah demi menjaga kedamaian, dan apakah harga yang harus kubayar terlalu mahal? Namaku Irfan. Aku lahir dan besar di desa kecil bernama Cibening, sebuah tempat yang tersembunyi di antara bukit-bukit hijau dan sawah yang seperti permadani tak berujung. Di sini, angin selalu membawa aroma tanah basah dan suara anak-anak yang berlari di jalanan tanah bercampur kerikil. Di sini, aku merasa rumah adalah dunia yang tidak pernah jahat. Setidaknya, dulu begitu, warga desa kami hidup sederhana. Setiap pagi, suara ayam jantan bersahutan dengan bunyi pacul yang mulai menyentuh tanah. Ibu-ibu keluar dari rumah dengan keranjang belanja rotan, menyusuri jalan kecil menuju pasar. Bapak-bapak duduk di warung kopi, berbagi kabar dan cerita. Dari soal hasil panen sampai keluhan soal harga pupuk yang makin naik, kami semua mengenal satu sama lain. Tidak ada orang asing di sini. Tidak ada yang terlalu kaya, dan tidak ada yang terlalu miskin. Jika ada yang kekurangan, tetangga akan datang membawa apapun yang bisa disumbangkan, beras, telur, bahkan hanya sekedar pelukan dan doa. Namun, semua itu berubah ketika mereka datang. Awalnya, aku tak begitu memperhatikan kedatangan mereka. Hanya beberapa orang yang berpakaian seragam hitam, bertopi loreng, datang saat banjir kecil melanda desa. Mereka membawa bantuan, mie instan, air mineral, bahkan uang tunai untuk keluarga yang rumahnya rusak parah. Warga langsung simpati. Banyak yang menyebut mereka penolong dari kota. Mereka itu dari Grip, Pan, ujar Pak Roni, kepala dusun kami, saat kami duduk di beranda musola sambil menyeruput kopi. Organisasi masyarakat. Payasa bantu-bantu korban bencana. Katanya. Mereka lagi banyak program sosial juga. Aku mengangguk. Tidak ingin terlihat sinis, meskipun perutku sedikit melilit mendengar kata ormas. Aku pernah mendengar cerita dari teman kuliah dulu soal ormas-ormas yang bertindak seperti preman berseragam. Tapi mungkin aku terlalu cepat menilai. Selama beberapa minggu, mereka hanya datang sesekali. Mengadakan kerja bakti, menanam pohon, bahkan membantu membangun kembali jembatan kecil yang rusak akibat luapan sungai. Banyak warga terkesan. Beberapa anak muda mulai bergabung, mengenakan seragam yang sama, bahkan ikut dalam barisan upacara kecil yang mereka adakan di balai desa. Aku masih mengamati dari jauh. Jantungku tak nyaman, seperti melihat seseorang tersenyum terlalu lama hingga kau tak yakin itu senyuman atau ejekan. Suatu malam, aku berbincang dengan Ujang, sahabatku yang bekerja sebagai guru honorer di SD desa. Lu nggak ngerasa aneh, Pan? Tanya dia, sambil menyeruput teh hangat di warung depan masjid. Apanya? Itu, Grip. Kok sekarang tiap malam mereka nongkrong di pos ronda? Nongkrongnya tuh, kayak jagain sesuatu. Tapi nggak jelas jagain apa. Aku diameter aku tahu. Aku juga melihat itu. Tapi di desa ini, kita belajar untuk menahan kata-kata. Terlalu keras bicara bisa membuatmu dijauhi. Apalagi jika yang kau bicarakan adalah orang-orang yang sedang dipuja sebagai pahlawan, tapi kekhawatiran Ujang adalah awal dari segalanya. Beberapa bulan setelah Grip mulai sering terlihat, suasana desa mulai berubah. Halus, tapi terasa. Warung-warung mulai tutup lebih cepat. Ibu-ibu mulai mengeluhkan anak-anak mereka yang jadi sering pulang malam setelah ikut latihan bela diri yang diadakan oleh Grip. Beberapa pemuda yang dulu rajin ikut pengajian, kini lebih sering terlihat di pos jaga Grip, tertawa keras dan merokok sambil sesekali membentak anak kecil yang lewat. Suatu malam, aku mendengar keributan di depan rumah Bu Suminah, janda tua yang tinggal sendirian. Ternyata dua orang anggota Grip menagih uang keamanan bulanan yang katanya wajib bagi seluruh warga. Bu Suminah menolak. Salah satu dari mereka memukul tembok rumahnya dengan kayu. Tidak sampai melukai, tapi cukup untuk membuat seluruh warga yang mengintip dari balik jendela, termasuk aku, menggigil ketakutan. Paginya, aku mencoba bicara dengan Pak Roni. Pak, ini sudah keterlaluan. Masa warga dimintai uang keamanan? Siapa mereka? Apa haknya? Pak Roni hanya menunduk. Suaranya pelan, seperti orang yang telah kehilangan nyali. Irfan, kamu masih muda. Kamu punya masa depan. Jangan cari masalah, NAK. Grip itu, bukan orang-orang biasa. Mereka punya jaringan.
Kalau kamu lawan, kamu bisa celaka. Aku menatapnya. Seseorang yang dulu kuanggap bijaksana, kini bicara dengan suara yang bergetar. Jika pemimpin desa saja takut, lalu siapa yang akan bicara? Hari demi hari, rasa was-was berubah jadi kemarahan. Aku mencoba bicara dengan beberapa tetangga. Beberapa hanya mengangguk, tapi tidak berani banyak komentar. Namun ada satu hal yang membuatku benar-benar bingung sekaligus patah hati. Aku melihat seseorang dari kejauhan, sedang ikut latihan fisik bersama Grip. Tubuhnya lebih tegap, sorot matanya dingin. Daika, teman masa kecilku. Teman bermain layangan. Teman mancing di sungai, teman pertama yang kuberitahu saat ayahku meninggal. Aku ingin percaya itu bukan dia. Tapi wajah itu tidak mungkin salah. Dia salah satu dari mereka, hatiku mencelos. Bagaimana mungkin? Aku tahu Dika adalah anak yang keras kepala sejak kecil. Hidupnya berat, ayahnya pemabuk, ibunya sering sakit. Tapi dia selalu punya senyum, selalu membelaku saat aku diolok-olok. Apa yang membuatnya berubah? Aku ingin bicara padanya. Tapi belum. Sayap. Belum sekarang, malam itu, aku duduk di tepi jendela kamar. Lampu jalan redup. Di kejauhan, pos ronda Grip masih terang benderang. Mereka tertawa, berteriak, menyanyi dengan suara sumbang yang menusuk telinga. Di antara mereka, aku yakin ada Dika. Aku mengepalkan tangan, desa ini terlalu berharga untuk dibiarkan tenggelam dalam ketakutan. Dan aku tidak bisa diam saja, mungkin aku bukan siapa-siapa. Tapi aku lahir dan besar di sini. Ini tanahku. Ini rumahku, dan aku akan mulai bergerak untuk mengembalikan desa ini kepada ketenangan yang dulu kami punya. Apapun risikonya, aku berdiri di depan pos ronda yang kini sudah berubah bentuk. Dulu, tempat ini hanyalah gubuk kecil dari bambu dan sengkaratan, digunakan warga untuk berjaga malam bergantian. Tapi sekarang, bangunannya dicat hitam mengkilap, dengan bendera Grip berkibar angkuh di depannya. Di dinding luar, terpajang baliho besar dengan tulisan, "Ketertiban adalah harga mati." Mataku menyapu sekeliling. Tak banyak orang lalu lalang di siang panas ini. Sebagian warga sengaja mengambil jalan memutar, menghindari pos seperti menghindari penyakit menular. Tapi aku datang justru untuk bertemu langsung dengan penyakit itu. Sebelum aku sempat melangkah, seseorang memanggil dari belakang. Suara yang masih kukenal, meski telah berubah nadanya. "Irfan?" Aku berbalik. Dika berdiri di sana. Rambutnya dipotong cepak, wajahnya lebih tirus dari terakhir kali aku melihatnya. Tapi yang paling berbeda adalah tatapannya, tajam dan penuh pertahanan. "Gue cari lu," kataku datar. Dia mengangguk, lalu menunjuk ke arah belakang pos. "Sini. Kita ngomong di tempat yang gak rame." Kami berjalan melewati sisi pos ronda, menuju kebun kecil yang ditumbuhi pohon mangga dan semak liar. Tak ada siapapun di sana selain kami. Angin semilir membuat daun-daun berbisik, seolah ikut mendengarkan. "Lu kelihatan beda," kataku membuka percakapan. Dika mendengus kecil. "Orang berubah, Pan. Termasuk gue, termasuk lu." Aku berubah karena keadaan. Tapi bukan jadi orang yang menakuti tetangga sendiri. Dia menatapku. Diam cukup lama sebelum menjawab. "Lu nggak ngerti, Pan. Dari dulu gue selalu ada di bawah. Diremehin, diinjak, dianggap beban. Ormas ini, Grip, ngasih gue tempat. Ngasih harga diri. Harga diri yang lo bangun dari rasa takut orang lain?" Dika menghela napas. "Kami bukan kriminal, Pan. Kami jaga ketertiban. Kadang memang perlu cara yang keras, tapi tujuannya baik." Aku tertawa getir. Nadanya persis kayak yang sering kita dengar dari TV, "Dik. Tapi lu tahu sendiri, di lapangan, kenyataannya beda." Dia menggertakkan Gigi. "Lu pikir gampang? Hidup dengan perut lapar, rumah bocor, nyokap sakit-sakitan, bokap ngilang? Grip jadi satu-satunya tempat yang nerima gue tanpa syarat." Aku terdiam. Haraku mensalos. Aku tahu masa kesel Dika tak mudah. Tapi aku tak pernah menyangka luka itu masih menganga sedalam ini. "Dik," kataku pelan. "Gue ngerti. Tapi bukan berarti lu bisa nunjukin kekuatan ke orang-orang yang gak salah. Lu tahu Bu Suminah? Dia digertak sama anak buah lu. Mau dipelak. Padahal dia cuma punya warung kecil buat bertahan hidup." Wajah Dika mengeras. "Itu bukan gue yang suruh. Tapi lu bagian dari mereka. Lu diam, sama aja lu setuju." Dia menggigit bibir, matanya mulai gelisah. "Dik," lanjutku, menatap matanya, "gue datang bukan buat musuhin lu. Gue datang karena masih nganggap lu teman. Tapi gue juga nggak bisa diam lihat warga diteror kayak gini."
Lu masih punya pilihan. Bro, sebelum semuanya makin buruk. Dika menunduk. Tangannya menjpol. Dalam diamnya, aku bisa melihat ada perang besar yang berkecamuk dalam dirinya. Antara masa lalu yang menyakitkan dan masa kini yang membingungkan. Gue nggak tahu, Pan. Suaranya pelan. Gue udah terlalu jauh. Kalau gue keluar sekarang, mereka anggap gue pengkhianat. Mereka nggak akan segan buat ngelakuin apa aja. Aku menelan ludah. Kita bisa bantu lu. Gue dan beberapa orang lagi mulai gerakin warga. Kita bisa lawan ini. Tapi kita butuh orang dalam, orang yang ngerti cara mereka kerja. Lu bisa bantu. Dika terdiam lagi. Tapi kali ini, tak ada penolakan langsung. Hanya diam yang menggantung, seperti ranting kering yang menunggu angin datang. Sepulang dari pertemuan itu, aku merasa aneh. Ada harapan kecil yang tumbuh di dadaku, bahwa Dika masih bisa kembali. Tapi juga ada ketakutan yang makin nyata. Jika dia ragu dan bicara pada yang lain, rencana kami bisa terbongkar. Dan jika itu terjadi, aku tak yakin kami bisa selamat. Aku tak tidur malam itu. Gelisahku lebih besar dari biasanya. Aku duduk di pojok kamar, menatap langit-langit, memikirkan segala kemungkinan yang bisa terjadi di desa. Suara bisa membunuh lebih cepat dari senjata. Dan langkah sekecil apapun bisa menyalakan api yang tak bisa dipadamkan. Pagi harinya, aku bertemu dengan Pak Abdurrahman. Ia duduk di teras rumahnya sambil menyeduh kopi. Ada kabar? Tanyanya sambil menyodorkan satu cangkir kepadaku. Aku mengangguk pelan. Aku ketemu Dika. Wajah Pak Abdurrahman menegang. Dan, dia ragu. Tapi dia nggak nolak mentah-mentah. Ada celah. Mungkin dia bisa bantu. Pak Abdurrahman menarik napas panjang. Itu bagus. Tapi hari-hari, Pan, Dika bisa jadi kunci kemenangan, atau kehancuran kita. Aku tahu itu. Terlalu tahu, hari-hari selanjutnya berjalan dengan hati yang waspada. Kami mulai menyebarkan informasi pelan-pelan ke warga, tentang hak mereka, tentang keberanian untuk menolak tekanan, tentang bagaimana cara menolak tanpa konfrontasi langsung. Kami tidak memprovokasi. Kami hanya menyadarkan. Dan dari satu rumah ke rumah lain, dari bisikan ke bisikan, api kecil mulai menyala. Namun semakin besar api itu tumbuh, bayangan ancaman juga semakin nyata. Grip tak tinggal diam. Mereka mulai memperketat pengawasan. Semakin sering ronda malam, bahkan mulai menanyai siapa saja yang keluar malam di atas jam 9. Salah satu warga, Pak Sarman, dipanggil ke pos karena ketahuan berbicara terlalu keras soal uang keamanan. Ia pulang dengan wajah lebam. Tidak ada bukti, tapi semua tahu siapa pelakunya. Rasa takut menyebar lagi. Tapi juga kemarahan, dan di tengah semua itu, Dika mengirim pesan singkat lewat kertas kecil yang dititipkan lewat ujang. Gue pikirin omongan lu, tapi siapin diri lu. Mereka mulai curiga. Jangan lengah. Mataku menajam membaca tulisan itu. Ternyata waktu kami tidak banyak, dan pertarungan ini baru saja dimulai. Malam itu, desa terasa seperti padang pasir yang terkunci dalam hening. Tapi di balik sunyinya, aku tahu ada bara yang mulai menyala. Bersembunyi di antara bisikan-bisikan warga yang mulai berani bertukar cerita. Kukira awalnya aku yang gelisah seorang diri, tapi nyatanya, kegelisahan itu sudah merayap ke dalam setiap rumah, setiap sudut kampung. Para ibu saling berbicara pelan, anak-anak yang biasanya riang mulai menjaga jarak saat bertemu teman-teman sebaya, dan bapak-bapak yang biasa berkumpul di warung kopi sekarang berdiri berjaga di pinggir jalan. Aku merasa beban ini bukan lagi milikku sendiri. Aku duduk di balik pintu rumah Pak Sarman, yang baru saja mengalami kejadian mengerikan. Wajahnya masih memerah lebam, matanya merah dan sembab, namun ia tetap mencoba tersenyum. Pak Sarman, apa Bapak tidak takut lagi? Tanyaku pelan. Ia menghela napas berat. Kalau aku takut terus, siapa yang melindungi keluarga dan tetangga? Ini bukan soal aku, Irfan. Ini soal kita semua. Kata-katanya menancap kuat di hati. Warga mulai membentuk kelompok-kelompok kecil. Secara diam-diam, kami mengatur strategi, mengumpulkan informasi, dan saling menguatkan. Kami menyadari bahwa melawan ormas ini bukan hanya soal keberanian, tapi juga harus cerdas dan bersatu. Di tengah semua itu, Dika semakin sulit dihubungi. Pesan-pesannya yang sebelumnya rutin kini menjadi jarang, dan ketika dibalas, jawabannya singkat dan terkesan tertekan. Satu malam, aku mendapat pesan singkat yang membuat jantungku berdegup kencang. Mereka mulai curiga. Besok malam ada pertemuan besar di pos. Lu harus hati-hati. Aku tahu ini bukan sekadar peringatan. Ini tanda bahwa tekanan akan segera datang. Persiapan kami semakin matang.
Aku dan beberapa pemuda lain mulai membagi tugas. Ada yang mengawasi gerak-gerik anggota GRIP, ada yang menyiapkan jalur komunikasi rahasia, dan ada yang mengatur tempat-tempat aman bagi warga yang merasa terancam. Di balik itu, aku terus memikirkan Dika. Apakah dia benar-benar masih ingin keluar dari dunia gelap itu? Atau sudah terlalu dalam terperangkap? Malam menjelang pertemuan besar, aku berdiri di bawah pohon mangga, tempat kami terakhir bertemu. Angin dingin menusuk kulit, dan aku memejamkan mata, berdoa agar segala sesuatunya berjalan lancar. Pertemuan besar itu diadakan di pos GRIP. Aku tak tahu pasti apa yang akan dibahas, tapi aku yakin ini soal langkah mereka selanjutnya dalam menguasai desa. Aku tahu aku tidak bisa menghadiri pertemuan itu secara langsung, tapi aku bertekad untuk mengetahui apa yang akan terjadi. Bersama beberapa orang kepercayaan, kami menyiapkan strategi pengintaian malam itu. Ketika malam tiba, kami bergerak secara diam-diam. Suara-suara dari dalam pos terdengar samar. Aku merekam semuanya dengan kamera kecilku. Suara pemimpin GRIP terdengar lantang. Kita harus perkuat tekanan. Mereka mulai berani menentang. Tidak ada toleransi. Aku mengernyit. Ini sudah bukan soal keamanan lagi, ini soal kekuasaan. Beberapa hari setelah pertemuan itu, suasana di desa semakin mencekam. Pemalakan makin sering terjadi, intimidasi menjadi-jadi. Dan warga mulai merasa seperti musuh di tanah sendiri. Namun, ada secercah cahaya. Beberapa warga yang sebelumnya takut mulai menolak, secara perlahan dan berani. Aku bangga sekaligus khawatir. Kami berhadapan dengan musuh yang sudah siap mengorbankan segalanya. Dalam keheningan malam, aku duduk di bawah pohon mangga. Pikiranku kekal antara keinginan menjaga desa dan keraguan terhadap Dika yang entah kini berada di mana. Hatiku berat. Aku tahu, pertempuran ini belum berakhir, dan di balik bayang-bayang itu, aku merasakan sesuatu yang lebih pahit, pengkhianatan mungkin. Sudah sangat dekat, udara pagi di desa terasa berat. Seperti ada ketegangan yang menggantung di setiap helaan napas. Sejak beberapa hari terakhir, suasana makin berubah. Semua orang terlihat waspada, langkah kaki yang biasanya ringan kini berat dan penuh perhitungan. Aku tahu, ini adalah saat yang menentukan. Kabar buruk datang lebih cepat dari yang kuharapkan. Dika, teman masa kecil yang kini jadi bayang-bayang kelam dalam hidupku, sudah tidak lagi bisa aku hubungi. Pesan-pesannya berhenti, dan wajahnya menghilang dari tempat-tempat yang dulu kami sering kunjungi. Tapi yang lebih mengerikan, kabar yang kudengar dari beberapa warga adalah bahwa Dika kini dipercaya menjadi tangan kanan pemimpin GRIP. Dia bukan lagi anak yang dulu aku kenal, tapi seseorang yang membawa badai. Aku tidak tahu apakah harus marah, kecewa, atau merasa kasihan. Hati kecilku masih berharap dia bisa kembali. Naaman, Kenyataan berkata lain, malam itu, kami mengadakan pertemuan tertutup di rumah Pak Rohman. Semua yang terlibat dalam gerakan warga hadir, wajah mereka tegang, penuh kecemasan. Kita tidak bisa terus diam, ucapku membuka pembicaraan. Dika sudah bukan sekadar anggota. Dia sekarang jadi ujung tombak mereka. Jika kita tidak bertindak, sekarang, desa ini akan hancur. Pak Abdurrahman mengangguk pelan. Ini bukan lagi soal perlawanan biasa. Mereka sudah menguasai banyak hal. Kita harus bersiap untuk kemungkinan terburuk. Aku merasakan beban yang luar biasa di pundakku. Semua mata tertuju padaku, harapan mereka bertumpu pada langkahku selanjutnya. Di tengah diskusi, tiba-tiba datang kabar dari Ujang, salah satu anggota kami yang berjaga di luar desa. Ada gerakan besar dari GRIP. Mereka berencana mengadakan razia besar-besaran besok pagi. Targetnya warga yang dicurigai ikut melawan. Semua terpaku, razia berarti intimidasi dan kemungkinan kekerasan. Kami harus bertindak cepat. Apa kita harus mundur? Tanya seorang pemuda, wajahnya pucat. Kita tidak akan mundur, jawabku tegas. Tapi kita harus pintar. Kita akan siapkan tempat aman dan jalur evakuasi bagi warga. Malam itu aku terjaga. Pikiran tentang Dika terus menghantui. Aku bertanya-tanya apa yang membuatnya berubah menjadi seperti ini. Apakah dendam dan luka masa lalu benar-benar membutakan matanya? Atau ada alasan lain yang belum aku tahu? Aku mencoba menghubunginya sekali lagi. Tidak ada balasan, rasa frustasi dan sedih berkecamuk dalam dada. Keesokan harinya, saat fajar belum menyingsing, kami sudah bersiap. Kelompok kami tersebar di beberapa titik. Aku bersama beberapa orang menjaga jalur evakuasi, sementara yang lain membantu warga untuk mengamankan diri. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara kendaraan mendekat, motor dan mobil dengan bendera GRIP berkibar, jantungku berdegup kencang. Aku melihat sosok Dika berada di antara mereka.
Dia memimpin rombongan. Seketika, semuanya terasa hampa. Dia menatap ke arahku, sekilas pandang yang penuh arti. Di matanya ada sesuatu yang sulit kuartikan. Antara penyesalan dan tekad, razia dimulai. Warga yang dicurigai digiring dan diintimidasi. Aku melihat wajah takut dan marah, tapi juga ada yang mencoba melawan dengan suara kecil penuh keberanian. Aku tahu, ini bukan hanya pertempuran fisik, tapi juga pertempuran jiwa. Saat malam menjelang, aku berdiri di tepi lapangan desa, menatap langit yang mulai gelap. Di kejauhan, suara riuh razia masih terdengar. Aku tahu, titik balik ini belum selesai. Aku harus mengambil keputusan. Apakah aku akan terus melawan Dika sebagai musuh, atau mencoba menyelamatkan temanku yang terperangkap dalam badai yang dia sendiri? Tak sepenuhnya kuasai, air mata jatuh perlahan di pipiku. Karena di balik pertempuran ini, ada persahabatan yang sedang dipertaruhkan. Malam itu, setelah peristiwa razia yang mengguncang desa, aku duduk sendiri di atas atap rumah. Angin malam menyapu, pelan, membawa dingin yang menusuk sampai ke tulang. Di bawah, lampu-lampu rumah berpendar redup, dan suara gemerisik angin bercampur dengan dengusan napas penduduk yang masih terbangun. Aku menarik napas panjang, mencoba mengusir kacau yang menyesakkan dada Dika. Namanya seperti bayang-bayang yang selalu mengikuti. Ia bukan lagi sosok yang aku kenal. Teman kecil yang dulu kami berdua lalui hari-hari penuh tawa dan petualangan kini berubah menjadi bayang-bayang yang membayangiku setiap waktu. Aku tak tahu harus mulai dari mana. Satu hal yang pasti, konflik ini bukan lagi hitam putih. Aku merasakan sesuatu yang lebih dalam, lebih rumit. Ada rasa kehilangan, pengkhianatan, dan sekaligus harapan yang masih tersisa. Harapan bahwa Dika bisa kembali. Keesokan harinya, aku menemui Bu Suminah. Wajahnya yang lelah penuh kerut dan matanya yang sembab akibat air mata, selalu mengingatkanku akan alasan mengapa kami harus bertahan. Ia sedang mengemasi dagangannya yang mulai berkurang pelanggan karena takut pada ormas. Pak Irfan, suaranya serak tapi tegas. Kami butuh perlindungan. Kami ingin hidup tanpa takut. Aku mengangguk. Saya akan berusaha, Bu. Kami sedang mengatur warga agar bisa berdiri bersama. Ia tersenyum tipis. Kalau bukan kalian yang berani, siapa lagi? Perkataannya menusuk. Aku tahu harapan warga terletak di pundakku. Pertemuan dengan warga semakin intens. Kami menyusun strategi. Kami mengumpulkan informasi, mengatur jalur evakuasi, dan membangun komunikasi rahasia. Namun, ancaman dari Grip semakin nyata. Setiap hari ada saja warga yang ditekan, dipalak, bahkan diancam. Rasa takut berbaur dengan kemarahan yang siap meledak. Aku sering teringat kata-kata Dika saat terakhir kami bertemu, "Gue nggak tahu, Pan. Gue udah terlalu jauh." Kata-kata itu terngiang, membuatku bertanya-tanya, apakah masih ada ruang untuknya kembali? Sore itu, aku menerima kabar dari Ujang. "Pak, Dika minta ketemu." Diam-diam. Hatiku berdebar. Di mana? Di Pondok Bambu. Dekat sungai, seperti dulu. Aku tak pikir panjang. Aku harus menemui dia. Di Pondok Bambu yang sudah usang itu, Dika menunggu. Wajahnya lelah dan ada kesedihan yang dalam di matanya. "Kau datang," katanya tanpa senyum. "Aku harus. Kita perlu bicara, Dika." Dia menatap jauh ke sungai yang mengalir pelan. "Gue bingung, Pan. Semua yang gue lakukan, semuanya demi keadilan versi mereka. Tapi gue mulai ragu. Setiap malam gue lihat wajah warga yang kita tekan, gue merasa hancur." Aku mendekat. "Kau tahu kami tidak ingin melawan teman. Aku datang bukan untuk melawanmu, tapi untuk menyelamatkanmu." Dika menunduk, suara seraknya. "Peka." Gue merasa terjebak. "Keluar dari GRIB bukan perkara mudah. Mereka tidak akan membiarkan gue pergi begitu saja. Jangan menyerah. Kita cari jalan keluar bersama." Kami berbicara panjang malam itu, membuka luka lama dan merancang rencana rahasia. Aku tahu risiko ini besar, tapi aku tak bisa membiarkan sahabatku tenggelam dalam kegelapan hari-hari berikutnya. Penukatagangan. Dika mulai memberikan informasi penting tentang rencana Grip. Namun, setiap detik pergerakan kami selalu dalam bayang-bayang bahaya. Suatu malam, ketika aku dan Dika sedang membicarakan strategi, suara langkah berat terdengar. Di luar. Kami bersembunyi di balik pintu, mendengar suara anggota Grip yang datang mencari Dika. Jantungku hampir copot. Mereka melewati pondok itu, berteriak memanggil nama Dika. Aku menahan napas, berharap mereka tidak menemukan kami. Setelah beberapa saat, mereka pergi. Itu adalah peringatan keras. Risiko semakin nyata. Namun, aku tak bisa mundur sekarang. Aku harus bertindak cepat, menggerakkan warga,
mengatur serangan balik yang terencana. Malam berikutnya, pergerakan kami mulai dilakukan. Warga mulai berani berdiri, menolak intimidasi, dan melawan dengan cara mereka sendiri. Semangat perlahan menyala kembali, namun, di balik semua itu, aku masih menyimpan ketakutan terbesar. Apa jadinya jika Dika tertangkap? Apakah dia akan dihukum mati oleh teman-temannya sendiri? Ataukah dia akan menjadi korban dalam perang ini? Hari-hari itu berlalu dengan ketegangan yang tak kunjung reda. Aku terus berdoa, berharap cahaya bisa kembali menerangi jalan kami. Aku yakin, suatu hari nanti, persahabatan kami yang retak ini bisa disambung kembali. Namun, untuk saat ini, kami harus bertahan dalam bayang-bayang kegelapan. Malam itu tiba dengan sunyi yang menakutkan. Desa kami, yang dulu penuh tawa dan canda, kini berubah menjadi labirin ketakutan yang berkelok-kelok di setiap sudut jalan. Angin berdesir, membawa aroma tanah basah dan bayang-bayang ketidakpastian yang kian pekat. Hatiku berdetak cepat, seolah tahu bahwa hari-hari terakhir sebelum badai besar telah tiba. Dika dan aku bertemu sekali lagi, di tempat yang sudah menjadi saksi bisu perjalanan kami, pondok bambu di tepi sungai. Mata Dika terlihat lebih lelah dari biasanya, namun ada nyala keteguhan yang tak bisa aku abaikan. Kita tidak bisa terus begini, Pan, katanya dengan suara rendah. Mereka semakin curiga. Aku bisa kapan saja ditemukan dan dibuang. Aku mengangguk, walau rasa takut mulai mencengkeram dadaku. Kita harus bergerak lebih cepat. Aku sudah mengatur pertemuan dengan beberapa warga yang masih berani melawan. Ini kesempatan terakhir. Kira. Dika menatap ke arah gelombang air sungai yang berkilauan tertimpa sinar bulan. Kalau kita ketahuan, ini bukan hanya aku yang kena. Semua yang kau ajak juga akan terancam. Aku menelan ludah. Risiko ini lebih besar dari yang kubayangkan, tapi aku tak punya pilihan lain. Aku harus melindungi mereka semua, termasuk Dika, hari-hari berikutnya menjadi rentetan persiapan yang penuh ketegangan. Kami mengatur jalur komunikasi rahasia menggunakan kode-kode sederhana, membagi tugas pengamanan, dan menyusun rencana agar warga bisa bersatu dalam menghadapi tekanan grip yang semakin brutal. Malam-malamku dipenuhi dengan rasa gelisah. Aku terus memikirkan Dika, teman yang kini berubah menjadi sekutu sekaligus risiko terbesar. Apakah dia benar-benar ingin keluar? Atau hanya menunda waktu sampai kehancuran menghampiri? Suatu malam, saat aku sedang memeriksa pos pengawasan di pinggir desa, suara langkah mendadak memecah keheningan. Aku menoleh dan melihat sosok yang kutakuti sekaligus kucintai. Dika, ia datang tergesa-gesa, wajahnya penuh kecemasan. Pan, kita tidak punya banyak waktu. Mereka tahu aku berkhianat. Aku mengikutinya kembali ke pondok bambu, di mana kami merancang rencana terakhir. Kita harus pecah jadi 2 kelompok. Aku mulai menjelaskan, 1 untuk mengalihkan perhatian mereka, 1 lagi untuk menjaga warga dan mengamankan jalur evakuasi. Dika mengangguk, matanya tajam tapi ada kilatan ketakutan. Kalau aku tertangkap, kau harus teruskan tanpa aku. Aku menggenggam tangannya erat. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Keesokan harinya, rencana itu mulai berjalan. Kelompok pertama memancing anggota GRIP keluar dari pos utama dengan serangkaian aksi kecil yang terkoordinasi, sementara kelompok kedua bersiap mengamankan warga dan menjaga daerah aman. Ketegangan di udara begitu pekat, setiap detik seperti jarum yang menusuk kulit. Aku bersama Dika berada di kelompok kedua, berkeliling desa mengingatkan warga untuk tetap tenang dan siap jika keadaan memburuk. Tiba-tiba, terdengar ledakan keras dari pos utama. Suara teriakan dan benturan memenuhi udara. Aku merasakan jantungku seperti berhenti sesaat. Serangan, teriak Dika, sambil berlari menuju suara keributan. Aku mengikutinya, tanpa mempedulikan risiko. Di depan pos, suasana kacau. Anggota GRIP dan warga bentrok. Aku melihat teman-teman sekomunitas berjuang dengan keberanian, namun mereka kalah jumlah. Di tengah kerusuhan, aku menangkap sosok Dika yang bertarung habis-habisan, melindungi warga dengan segala kekuatannya. Namun, saat itu juga, beberapa anggota GRIP menyergapnya. Dika. Aku berlari ke arahnya, tapi sudah terlambat. Ia ditangkap dan diikat. Aku berdiri terpaku, rasa sakit yang dalam menyayat hati. Malam itu, desa kembali sunyi, tapi aku tahu api konflik belum padam. Aku duduk di tepi sungai, menatap bintang yang tak lagi memberi harapan. Aku merasa gagal melindungi sahabatku, juga gagal menjaga desa. Namun, suara dalam hatiku berkata sebaliknya. Pertarungan ini belum berakhir. Aku harus bangkit, harus melawan sampai titik darah penghabisan. Keesokan harinya, aku mengumpulkan semua warga. Dengan suara bergetar tapi penuh tekad, aku berkata,
Dika sudah ditangkap. Tapi kita tidak akan membiarkan perjuangan ini sia-sia. Kita harus bersatu lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih berani. Untuk desa kita, untuk keluarga kita, dan untuk persahabatan yang tidak padam. Semua menatapku dengan mata penuh harapan dan semangat yang mulai menyala kembali. Hari-hari berikutnya menjadi pertempuran mental dan fisik. Aku merancang strategi pembebasan Dika dengan bantuan beberapa warga yang masih berani. Kami tahu risiko besar menanti, tapi kami percaya bahwa keadilan harus ditegakkan. Aku tidak hanya berjuang untuk desa, tapi juga untuk menebus kesalahan dan menyelamatkan persahabatan yang hampir hancur. Di balik semua perjuangan itu, aku tahu satu hal pasti, malam ini, dan hari-hari yang akan datang, akan menjadi penentu nasib kami, dan aku siap menghadapi semuanya. Dika masih terikat di ruang kecil itu, di sebuah gudang tua yang disegel rapat oleh anggota GRIP. Bau pengap dan remang-remang cahaya membuat suasana makin mencekam. Setiap detik yang kulalui di sana seperti lembaran waktu yang melambat, menambah berat rasa di dadaku. Aku berdiri di luar, berhadapan dengan wajah-wajah yang dulu pernah kuhitung sebagai teman, kini menjadi musuh. Pemimpin GRIP, seorang pria, bertubuh besar dan berwajah dingin, menatapku dengan sorot tajam. Kau pikir kau bisa membebaskan temanmu begitu saja, Irfan? Katanya sinis. Kau salah besar. Aku tak membalas. Kata-kata takkan kakap untuk menggoyahkan tekadku. Ini bukan hanya soal Dika, tapi tentang keselamatan seluruh desa. Aku kembali ke pos penghubung dengan warga. Semua sudah bersiap. Kami tahu. Malam ini kami akan bertaruh segalanya. Keberanian, nyawa, dan harapan. Aku menatap para warga, wajah-wajah lelah namun penuh semangat. Ini adalah pertempuran kita bersama. Kita bertarung bukan untuk membalas dendam, tapi untuk keadilan. Masa depan yang layak. Senyuman kesal mereka di antara mereka. Itu adalah api yang takkan padam. Rencana pembebasan dibuat dengan detail. Kelompok kami terbagi menjadi dua, satu untuk mengalihkan perhatian, satu lagi menyelinap ke dalam gudang untuk menyelamatkan Dika. Aku memimpin kelompok penyelamat. Detik-detik berlalu perlahan saat kami mendekati gudang. Setiap suara, setiap langkah, terasa seperti gemuruh yang membelah keheningan. Saat kami mulai menyelinap masuk, aku melihat Dika duduk di sudut, wajahnya penuh luka dan kelelahan. Tatapannya langsung mencariiku. Pan, aku sudah tidak kuat lagi, bisiknya. Aku meraih tangannya. Kita akan keluar dari sini, bersama. Seketika, suara langkah berat terdengar di pintu utama. Kami harus segera bertindak. Pertarungan sengit meledak. Suara benturan dan teriakan memenuhi ruang kecil. ITU. Kami bertarung dengan seluruh kekuatan, berusaha membuka jalan keluar. Dika, meski lemah, tetap berjuang. Semangatnya yang dulu hilang kini mulai menyala kembali, namun, musuh kami banyak dan kelelahan mulai terasa. Dalam kekacauan itu, aku melihat Pelyueng. Aku menerobos ke arah pintu, memberi sinyal kepada warga yang menunggu di luar. Serangan mereka membuat anggota GRIP terpecah perhatian. Akhirnya, kami berhasil membuka jalan dan membawa Dika keluar. Warga menyambut kami dengan sorak-sorai yang membakar semangat, namun, kemenangan itu tidak datang tanpa harga. Saat kabur, sebuah peluru melesat ke arahku. Aku merasakan sakit tajam di bahu. Tubuhku terguncang, namun aku masih bisa berdiri. Dika segera membantuku. Pan, kau harus kuat. Aku menggeleng, kita harus sampai di tempat aman dulu. Kami sampai di rumah Pak Rohman, tempat yang kami jadikan markas sementara. Aku dilarikan ke dalam dan diperiksa oleh Bu Suminah, yang terlatih memberikan pertolongan pertama. Rasa sakit di bahu semakin menjadi, tapi aku menahan diri. Kini bukan waktu untuk menyerah. Setelah aku beristirahat sebentar, aku berdiri dan menghadap warga. Ini bukan akhir. Ini hanya awal dari perjuangan kita. Dika telah kembali, dan kita harus bersatu lebih kuat dari sebelumnya. Sorak-sorai menggema memenuhi ruangan. Semangat itu mengalir deras dalam tubuhku. Aku melirik ke arah Dika. Matanya menatapku penuh rasa terima kasih dan harapan. Aku tahu, persahabatan kami telah melewati ujian terberat, namun, kami tahu, bahaya belum sepenuhnya hilang. Hari-hari berikutnya menjadi perjuangan untuk membangun kembali kedamaian. Kami mengatur patroli dan menjaga ketertiban desa. Dika berusaha menebus kesalahan masa lalu dengan membantu warga yang terdampak. Aku merasa lega melihat perubahan itu. Tapi aku tahu, kedamaian yang kami raih ini rapuh. Aku memandang langit malam yang luas dan bintang-bintang yang berkelip. Dalam hati aku berjanji, selama aku masih berdiri, desa ini akan terlindungi, persahabatan dan keberanian akan menjadi benteng kami, dan aku percaya,
suatu hari nanti, keadilan akan benar-benar menang. Dari balik jendela rumah Pak Rohman, aku memandang langit yang mulai merekah oleh sinar jingga fajar. Udara pagi membawa kesejukan yang berbeda hari ini, seperti sebuah janji baru, harapan yang mulai tumbuh perlahan dari reruntuhan masa lalu. Setelah semua yang kami lalui, setelah darah, air mata, dan keberanian diuji, aku tahu bahwa perjalanan ini belum selesai, tetapi kami telah melangkah melewati titik terkelam. Dika duduk di sebelahku. Matanya yang dulu sering kosong kini menyimpan cahaya baru. Aku melihat sahabatku, bukan lagi sebagai anggota GRIP yang terjerat ideologi kelam, tapi sebagai manusia yang berjuang mencari jalan pulang. Kau lihat, Pan, katanya pelan, meskipun gelap begitu pekat, matahari pasti terbit. Aku tersenyum. Dan kita yang harus menjaga agar sinar itu tak pernah padam. Hari-hari berikutnya menjadi babak baru bagi desa kami. Kami bekerja bersama membangun kembali, bukan hanya fisik desa, tapi juga kepercayaan dan rasa aman yang dulu sempat terkikis. Warga yang sebelumnya takut kini mulai aktif membantu, bergotong royong membersihkan jalan, memperbaiki rumah, dan menanam harapan. Dika pun turut serta. Dia menghadapi setiap tatapan dengan rasa penyesalan yang dalam, namun juga tekad kuat untuk menebus semuanya. Aku melihat perjuangan batin yang tak mudah baginya, dan aku tahu, perjalanan penebusan ini baru saja dimulai. Namun, ketenangan yang kami raih bukan berarti konflik benar-benar berakhir. Suatu pagi, saat aku sedang berjalan ke pasar, seorang warga menghampiriku dengan wajah panik. Pak Irfan, ada kabar dari luar desa. GRIP sedang merencanakan balas dendam. Hatiku kembali berdegup kencang. Walaupun kami telah menang dalam pertarungan kemarin, ancaman itu masih membayangi. Ini adalah peringatan bahwa kami harus tetap waspada. Aku mengumpulkan para pemuda desa. Kita telah melewati badai besar, kataku dengan suara tegas, tapi kita tidak boleh lengah. Perjuangan kita belum selesai. Kita harus menjaga desa ini dengan kekuatan dan kebijaksanaan. Semangat mereka kembali menyala, mengingatkan aku bahwa semangat juang tak boleh padam, waktu terus berjalan. Aku dan Dika sering berbicara panjang tentang masa depan. Kami membicarakan mimpi-mimpi yang dulu terabaikan, tentang bagaimana membangun komunitas yang kuat, damai, dan beradab. Suatu sore, di tepi sungai tempat kami dulu bertemu, Dika berkata, Pan, aku ingin membantu anak-anak di desa ini agar mereka tidak terjebak seperti aku dulu. Aku tersenyum penuh haru. Itulah yang selalu aku harapkan, Dik. Tahun demi tahun berlalu, dan perubahan mulai terlihat. Desa kami menjadi tempat yang lebih aman, lebih hangat, dan penuh kehidupan. Anak-anak bermain di jalanan tanpa rasa takut, warga saling membantu tanpa curiga, dan kegelapan yang dulu menyesakkan mulai tergantikan oleh cahaya. Aku memimpin komunitas dengan hati, belajar dari pengalaman masa lalu, dan berusaha menjaga agar nilai-nilai kemanusiaan tetap hidup, tapi perjalanan itu tidak mudah. Banyak kali kami menghadapi tantangan, dari luar maupun dalam. Konflik kecil, ketegangan, dan ketakutan sesekali muncul, namun kami selalu kembali bersatu, mengingatkan diri akan janji yang pernah kami buat. Aku percaya, itu adalah kekuatan sejati dari sebuah komunitas, bukan hanya keberanian menghadapi musuh, tapi kemampuan untuk berdamai dan tumbuh bersama. Suatu malam, aku duduk di beranda rumah, memandang bintang yang berkelap-kelip. Dika datang menghampiri, membawa secangkir teh hangat. Kau tahu, Pan, katanya lirih, meskipun jalan kita berliku, aku tak pernah menyesal bertemu denganmu lagi. Aku menatapnya, mengangguk perlahan. Persahabatan kita adalah cahaya di kegelapan. Kita sudah melewati banyak hal, dan itu yang membuat kita kuat. Aku tahu, cerita ini bukan hanya milikku atau milik Dika. Ini adalah kisah tentang komunitas, tentang keberanian melawan ketidakadilan, dan tentang harapan yang tak pernah mati. Setiap wajah di desa ini menyimpan cerita, luka, dan impian mereka sendiri, dan aku bangga menjadi bagian dari perjalanan ini. Ketika fajar benar-benar terbit, aku berdiri di tengah lapangan desa. Warga berkumpul, menatap ke arah langit yang cerah. Aku mengangkat tangan, mengajak mereka untuk menyambut hari baru. Ini adalah fajar kita, kataku lantang, fajar dari persatuan, keberanian, dan cinta kepada tanah sendiri. Mari kita jaga bersama, karena disinilah kita berasal, dan disinilah kita akan terus bertumbuh. Sorak-sorai menggema memenuhi udara, membalut desa dengan semangat baru yang tak tergoyahkan. Di sanalah aku sadar, walau gelombang menghadang, badai menerjang, dan kegelapan menyelimuti, cinta dan keberanian akan selalu menjadi mercusuar. Dan selama hati kami tetap menyala,
Tidak ada yang bisa menghancurkan tanah yang kami cintai. Kami telah melalui perjalanan panjang, tapi fajar baru telah menyingsing, dan kisah ini, seperti tanah kami, akan terus hidup. Malam itu, setelah semua warga pulang ke rumah masing-masing dengan hati yang penuh harapan, aku duduk di beranda rumah Pak Rohman, menikmati keheningan yang langka. Angin malam menyapu lembut, membawa aroma tanah basah dan daun yang mulai berguguran. Di kejauhan, aku bisa mendengar suara jangkrik bersahutan, mengiringi malam yang terasa begitu damai setelah bertahun-tahun pergulatan. Dika datang menghampiri dengan langkah ringan, membawa secangkir teh hangat. Aku masih ingat betapa gelapnya masa lalu kita, Pan, ucapnya sambil duduk di sebelahku. Tapi lihatlah, sekarang desa ini seperti permata yang mulai bersinar kembali. Aku mengangguk pelan, merasa betapa berat perjuangan kami dulu memang tak pernah sia-sia. Kita pernah berada di ujung jurang, Dick. Tapi kau tahu, kadang ujian terberat justru mengajarkan kita arti sebenarnya dari kekuatan dan persahabatan. Kami berbicara panjang, mengurai kisah-kisah lama dan membayangkan masa depan. Aku menyadari bahwa bukan hanya desa yang telah berubah, tapi kami juga menjadi lebih bijak, lebih dewasa, dan lebih siap menghadapi tantangan apapun yang mungkin datang. Beberapa minggu kemudian, aku mengadakan pertemuan komunitas untuk membicarakan pembangunan dan pengembangan desa. Banyak ide baru bermunculan, sekolah untuk anak-anak, pos keamanan yang lebih terorganisir, serta program pelatihan keterampilan agar warga tidak lagi bergantung pada pihak luar. Dika mengusulkan untuk membuat kelompok pemuda yang aktif menjaga ketertiban dan membantu warga yang membutuhkan. Aku tersenyum, bangga melihat transformasi sahabatku yang kini menjadi pemimpin muda yang penuh semangat. Saat aku berdiri di depan warga, suaraku penuh keyakinan. Kita telah melewati badai bersama, dan hari ini kita bangun sebuah rumah baru, rumah yang kokoh, bukan hanya dari batu dan kayu, tapi dari persatuan dan kepercayaan. Namun, aku tahu, menjaga kedamaian bukanlah tugas sekali jadi. Ia adalah perjalanan panjang yang memerlukan komitmen setiap orang. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk terus berdiri di garis depan, bukan sebagai pejuang yang mencari kemenangan, tapi sebagai pelindung yang mengayomi. Malam itu, aku berbaring dan memejamkan mata, membayangkan wajah-wajah yang kucintai dan desa yang sudah seperti rumah sejati. Aku merasa damai, tapi juga siap untuk apapun yang akan datang. Fajar baru memang sudah di depan mata. Dan aku yakin, selama kami tetap bersama, tidak ada kegelapan yang mampu memadamkan cahaya ini.